Ini kakak kosong isi ya. Maju aja. Berarti kalau berdua ada putih. Oh, gitu. Betul. Iya. Oh, kita Ya. Ya, untuk posisi duduk, untuk yang perempuan di sebelah kanan, yang laki-laki di sebelah kiri. Silakan menyesuaikan saja. Bagian belakang perempuan, silakan memenuhi bagian di belakang laki-laki aja. Nggak lagi sama. Nanti bawa pakai airnya.
peserta seleksi KIP sudah pada sarapan? Sudah pada sarapan? Bakalan wawancara kan? Harus mempersiapkan diri. Kalau sudah sarapan harus semangat dong ya. Berikan tepuk tangan yang meriah satu. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi tepuk tangannya. Berikan senyuman yang terbaiknya. Senyum semuanya. Jangan nervous dong. Thank you. Lawan Zan. Sudah. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak UER 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Padang marah. Padang marah sih kok. 113 kok. Cinggu-cinggu. 113 di Padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Let's say thanks to Allah subhanahu wa ta'ala who has given us happiness, health, and mercy. So, we attend and participate in this special event without any obstacles. Praise and salutation upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who had brought us to the path of light from the darkness in this night. Yang terhormat, Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bapak Muhammad Abdi SEMM. Yang kami hormati, Kepala UPT Humas, Promosi dan PNB Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bapak Henry Novigator SPSI IMPD. Hadirin yang kami muliakan, selamat datang dalam kegiatan seleksi KIPKA Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2022 di Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Selasa 20 Zulhijjah 1443 Hijriah, bertepatan 19 Juli 2022 Masehi. Mengawali acara ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rizky Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's sing Indonesian National Anthem and March of Muhammadiyah. Hadirin dimohon berdiri.
Sang surya telah bersinar, syahadat dua berikan, warna yang hijau berseri, membuat merah hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, al-Islam agamaku, Muhammad gerakan merupakan cerah-cerah musik tahun kita, mengundang kaum muslimin tinggalkan keraguan, ingatlah matahari telangi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita saksikan pemutaran video profil Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Sumatera Barat dengan founding father, tidak sedikit tokoh nasional berasal dari Sumatera Barat. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat turut serta mengambil peran untuk menciptakan anak muda yang memiliki intelektual dan kreatif. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat selalu dan terus berupaya untuk berkontribusi nyata dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan juga bagaimana masuk kepada ranah substansi untuk mencetak masyarakat yang berpendidikan dan beradab untuk kesejahteraan umat muslim. Kami memutuskan menciptakan langkah baru di cerita hidup kami. Langkah yang diawali satu langkah kecil, mengenalkan kami kepada impian besar yang ini adalah tujuan langkah kami. Menjadi tempat yang sempurna untuk belajar, berproses, dan menemukan diri adalah anugerah tersendiri bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat terletak di kota besar di Sumatera Barat yang ketiga Kemristek tahun 2021, peringkat 3 perguruan tinggi swasta terbaik se Sumatera Barat dan peringkat 10 perguruan tinggi swasta terbaik se Sumatera Barat di Jawa Jambi dan Bogor.
mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan dinamis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat telah memiliki banyak organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa. Selain fasilitas akademik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat juga berupaya menciptakan unit usaha yang bisa menjadikan income bagi universitas. Reputasi nasional juga menjadi kebanggaan kampus ini. Ada banyak kerjasama nasional yang rutin dilakukan Universitas Muhammadiyah seperti seminar, konferensi, penelitian, hingga perputaran mahasiswa. Mahasiswa dan dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berjasa kreatif dan mengembangkan riset dan berkarya untuk masyarakat. Sehingga Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berhasil melahirkan desa terpencil menjadi sebuah destinasi wisata dalam bentuk kampung wisata. Hingga meraih beberapa penghargaan di tingkat daerah maupun nasional. Setiap langkah memiliki ceritanya masing-masing. Cerita yang membentuk kita hari ini dan bilang kita sudah di puncak. Tapi apa artinya berada di puncak? Sementara kita masih melihat puncak yang penting di ujung cahaya. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan meriah. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Seleksi KIPKA Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat kepada Bapak Henry Navigator SPSI IMPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bapak Muhammad Hafi, SEMM. Kemudian yang saya hormati seluruh tim seleksi KIPKA 2022. Kemudian yang
sama-sama kita hormati seluruh kru dari tim Humas Promosi dan PNB Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami atas nama Ketua Panitia Pelaksana Seleksi KIP untuk menyampaikan kepada Bapak Wakil Rektor bahwa KIP yang kita buka, KIPK 2022 ini, kita buka sejak gelombang pertama sampai dengan di awal bulan kedua, gelombang kedua. Dan telah kita lakukan seleksi administrasi. Kurang lebih dari 300-an yang masuk. Kemudian setelah diseleksi administrasi, dapat kita seleksi kurang lebih dari 280 orang. Dari 280 orang itu, kita seleksi secara kita akan melaksanakan seleksi lanjutan, yaitu seleksi wawancara yang dilaksanakan di 2 tempat. Pertama di kampus 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukit Tinggi, kemudian di kampus 1 tepatnya di Padang. Di Bukit Tinggi ini hari ini Bapak Rektor yang kami hormati akan kita seleksi kurang lebih dari 130 orang. Kemudian insya Allah di Padang kita seleksi kurang lebih dari 150 orang yang akan kita laksanakan insya Allah besok. Perlu juga kami laporkan bahwa yang kita peroleh tahun ini sangat menurun. Kurang lebih dari 91 kuota yang diberikan untuk Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dari hasil komunikasi dan informasi yang kami terima bahwa secara nasional KIPK Kemendikbud hari ini seluruhnya dikurangkan karena persoalan-persoalan dari kebutuhan bangsa hari ini berdampak juga untuk kuota KIPK se-Indonesia. Padahal tahun kemarin untuk UN Sumatera Barat kita menerima kuota kurang lebih 145. Hampir seluruh universitas di Indonesia dikurangkan. Sekarang informasi Bapak Wakil Rektor, Polita hari ini hanya mendapatkan jatah kuota 2 orang saja. Kita dapat 91 orang. Dan tentu ini sebagai bahan informasi kepada Bapak pimpinan, bagaimana kiranya tahun depan nanti kita bisa mendapatkan kuota lebih banyak. Dan ini juga pemberitahuan kepada seluruh peserta seleksi wawancara kita bahwa dengan kuota yang telah ditentukan itu, maka semua usaha dan daya saudara-saudari semuanya dibutuhkan, termasuk doa yang selalu disampaikan. Tidak hanya kemampuan dan keandalan dari pengetahuan yang saudara-saudari calon penerima kita andalkan, tapi doa juga adalah penting agar saudara-saudari diterima dan menjadi penerima beasiswa KIPK 2022 ini di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Oleh karena itu, berkenaan penyelaksanaan penyeleksian dari wawancara untuk penerima KIPK ini, kami berkenan kiranya kepada Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat untuk memberi arahan kepada kami dan juga kepada calon yang peserta penerima KIPK ini yang akan diseleksi, arahannya bagaimana dan seterusnya seperti apa. Dan tentu berkenan kiranya nanti juga Bapak Wakil Rektor 3 untuk bisa membuka seleksi wawancara KIPK 2022 ini secara resmi. Oleh sebab itu, mari nanti dengan seksama dan antusias kita dengarkan arahan dari Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
sebelum saya akhiri, kalau saya bilang UM Sumatera Barat, jawabannya di depan tangannya, jawabnya adalah kampusku, ya. UM Sumatera Barat. Kampusku. UM Sumatera Barat. Kampusku. Kampusku. UM Sumatera Barat. Kampusku. UM Sumatera Barat. Kampusku. Apa? Saya lihat semuanya atau pada pakai masker ya, sehingga suaranya tidak keluar. Atau belum sarapan? Belum sarapan. Sama, saya juga belum sarapan kemarin. Ya. UM Sumatera Barat. Kampusku. Kampusku. Aduh, ini kayaknya beberapa orang aja tidak terima, nggak semangat. Terima kasih. Semoga Anda semua semangat dan terus semangat untuk menjalankan seleksi ini dan kemudian lanjut kuliahnya. Semoga tetap sukses. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kampusku. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri dengan billahi fisabilillah fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat kepada Bapak Muhammad Abdi SEMM. Disilakan. Terima kasih Ibu Sandra Despi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati Kepala Unit Pelaksana Teknis Humas Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Sumatera Barat, Bapak Henry Novigator beserta tim. Saya kenalkan pada Anda semua, ada Bapak Rizky Fauzi. Iya Pak. Rizky Fauzi. Kemudian Bapak Sandra, berdiri Pak, biar agak lihat ini. Kemudian Bapak Frans Ferdinand, kemudian ada Bapak Afrizon, kemudian ada Bapak Hidayatullah. Itu Bapak Ibu, teman-teman yang ada di UPT Humas Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru. Yang biasa adik-adik tadi kampus di sebelumnya sudah kewajiban juga kirim chat, yang membalas, yang memberikan informasi teman-teman dari Pak Edi. Kemudian Bapak Apri, bagian kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang dibanggakan, yang kami muliakan adik-adik, anak-anak generasi bangsa yang pada hari ini kurang lebih 130 orang berkumpul di Convention Hall Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama sekali bersyukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di Convention Hall Profesor Dr. Yunahar Ilyas ini dalam rangka untuk menjalankan salah satu agenda universitas, yaitu melaksanakan seleksi calon penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar kuliah tingkat 2022. Kemudian salam selalu kita kirimkan berangkat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita menjadi bagian dari umatnya yang akan mendapatkan syafaat yang kelak nantinya.
Amin ya rabbal alamin. Saya izin Pak Kepala mengawali dengan sebuah pantun. Lurih jalan ke payung buah, babelok jalan kabialu. Baraka sana hati kami, baca lihat adik-adik hadir di kampus UM Sumber. Saya Pak. Ada yang bisa berpantun gak nih adik-adik anak-anak? Kalau ada saya perkenankan untuk membalas. Baik, kalau tidak ada masalah, langsung saja. Pertama, selamat datang kami ucapkan kepada Anda semuanya, adik-adik di Universitas Sumatera Barat, kampus 3 Bukit Tinggi, di salah satu amal usaha Muhammadiyah. Universitas Sumatera Barat merupakan satu dari 170 perguruan tinggi Aisyah Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Mulai dari Aceh sampai Papua, mulai dari Universitas Muhammadiyah Banda Aceh sampai ke Universitas Muhammadiyah Sorong di Papua sana. Kampus Universitas Muhammadiyah ini jumlahnya di Indonesia ada 171. Kemudian satu di Australia dan juga ada satu di Kuala Lumpur, Malaysia. Sedang dipersiapkan sekarang itu satu Universitas Muhammadiyah di Inggris. Jadi berbanggalah adik-adik yang baru berniat, ini baru berniat ya, bergabung di Universitas Muhammadiyah, perguruan tinggi Aisyah Muhammadiyah di Indonesia. Nah, perguruan tinggi Aisyah Muhammadiyah ini adalah salah satu amal usaha dari Persyarikatan Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah itu hadir pada tahun 1912. Umur berapa ketika itu deh? 1912. Belum lahir, sama kita kan. Belum lahir. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah ini sudah hadir. Apa peran Muhammadiyah? Adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan bergerak di banyak hal bidang pengabdian, khususnya pendidikan, perekonomian, kesehatan dan sebagainya. Jadi bisa lihat hal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, mulai dari playgroup, kemudian ada PAUD, kemudian ada TK Aisyah, kemudian ada Madrasah Ibtidaiyah, SD juga ada ya, SD Muhammadiyah, kemudian SMP Muhammadiyah atau juga ada Sanawiyah, ada pesantren, ada SMA, SMK, Aliyah, Muhammadiyah, kemudian sampai ke perguruan tinggi Muhammadiyah. Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga menyiapkan berbagai lapangan kerja untuk generasi calon perguruan tinggi Muhammadiyah. Seperti ada rumah sakit, ada lembaga pendidikan, lembaga perbankan, lembaga perekonomian, kesehatan dan sebagainya. Nah, kenapa saya perlu sampaikan itu kepada adik-adik semuanya, bahwasanya kehadiran Anda di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ini merupakan bahagian besar dari keberadaan Persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia. Kemudian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ini pada tahun 2022 itu berusia berapa ya? 70 ya. UM Sumatera Barat ini sudah hadir di Sumatera Barat itu sejak 70 tahun silam. Jadi seumur dengan siapa itu? Neneknya apa orang tuanya? Neneknya kali, ya, 70 tahun yang lalu. Kampus ini ada di 4 kota, di Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi, dan Payung. Nah, dalam perkembangannya Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sudah banyak berkiprah dan kurang lebih sampai wisuda terakhir kemarin telah meluluskan lebih dari 30.000 lulusan yang tersebar saat ini di berbagai macam bidang pekerjaan, baik yang ada di Sumatera Barat, di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian pada tahun akademik tahun 2021, 2022, 2023 ini ya, itu ya, Universitas Sumatera Barat kembali membuka kesempatan kepada
generasi bangsa untuk melanjutkan studi di kampus ini. Kurang lebih ada 26 program studi dengan 12 fakultas yang bisa adik-adik jadikan pilihan nantinya. Banyak jalan, banyak cara untuk bisa bergabung di Universitas Pemuda Sumatera Barat. Nanti mungkin teman-teman dari UPT PNB akan menjelaskan. Salah satunya adalah melalui layanan yang diberikan oleh pemerintah. Kalau zaman dulu itu namanya beasiswa didik visi. Kalau sekarang namanya KIPKA, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Dan ini jumlahnya juga terbatas. Sementara peminatnya cukup banyak. Nah, ini menjadi satu kesempatan bagi Anda semuanya untuk mengkompetisikan diri pada hari ini. Karena apa? Tadi Pak Kepala UPT Penerima Mahasiswa Baru sudah menyampaikan kuotanya pada tahun ini malah berkurang. Tahun lalu itu 145, tahun sekarang hanya 91. Sementara adik-adik yang mendaftar kurang lebih ada 280 orang. Nah, kuota ini berkurang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama memang program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan. Kemudian kedua, hasil evaluasi dari pemerintah terhadap pemberian beasiswa KIP tahun-tahun sebelumnya. Ya. Sebelumnya itu ada di antara kakak kelas adik memang akan serius melanjutkan KIP ini sampai selesai. Karena peminatnya banyak, kuotanya sedikit. Kalau adik-adik ada yang tidak serius, kasihan. Mendingan kita kasih KIP itu ke generasi yang memang betul-betul berniat untuk kuliah sampai selesai. Nah, pada hari ini di kampus 3 akan melakukan seleksi untuk 130 orang. Kemudian besok di kampus 1 di Padang juga akan melakukan seleksi kurang lebih sejumlah 150 orang. Adik-adik yang punya kesempatan totalnya nanti hanya akan diterima dengan jumlah 91 orang. Nah, kami yakin adik-adik harus memiliki pertaruhan baik dari sisi pengetahuan, kemudian keterampilan nanti yang akan menjadi bagian dari seleksi pada KIPKA kali ini. Karena kemarin adik-adik baru lulus dalam konteks seleksi administrasi ya Pak Sandra, administrasi. Nah, setelah ini nanti akan dilakukan seleksi wawancara. Namun demikian, di Universitas Pemuda Sumatera Barat tahun akademik 2022-2023 ini kita masih memberi kesempatan kepada Anda semuanya apabila belum beruntung ya, pada seleksi beasiswa KIP. Universitas Pemuda Sumatera Barat masih menyediakan berbagai macam bentuk program beasiswa. Di antaranya beasiswa Perserikatan Muhammadiyah, kemudian beasiswa perangkat nagari atau desa. Kalau ada adik-adik yang kebetulan hari ini sedang mengisi waktu juga sebagai perangkat nagari atau perangkat desa, mungkin nanti bisa bergabung. Kemudian beasiswa rekomendasi asosiasi lembaga atau instansi. Kemudian nanti ada beasiswa pas kamu. Kemudian nanti beasiswa prestasi, beasiswa lingkungan kampus, beasiswa tahfiz, beasiswa peduli pandemi. Kemudian yang terakhir baru beasiswa KIPKA. Saya tidak akan paparkan ini semua pada kesempatan ini, nanti teman-teman dari UPT PNB yang akan menjelaskan. Itu kurang lebih jalur beasiswa yang ada di kampus ini. Selain dari mendaftar dengan jalur reguler dan mandiri biasanya. Dan kita juga menaruh harapan yang besar pada adik-adik semuanya ketika sudah menyatakan diri besok atau hari ini mengikuti seleksi KIP, semoga harapannya tentu lulus ya. Lulus dengan kesungguhan dan keseriusan, karena adik-adik bisa bayangkan kurang lebih 280 orang yang mendaftar KIPKA ini, sementara yang akan diterima hanya 91 orang.
Nah, berapa orang yang akan tereliminasi? Nah, jika adik-adik yang diterima besok 1961 orang tidak serius, tidak bersungguh-sungguh, adik-adik bayangkan berapa orang yang sudah tereliminasi untuk mendapatkan haknya meraih beasiswa kita ini. Nah, itu harapan kami. Kemudian ucapan terima kasih tentunya yang tak tertepi kepada Unit Pelaksana Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru PMB yang dikomandani oleh Pak Hendri, yang mungkin sudah mempersiapkan semua ini. Nah, Pak Hendri sampai habis suaranya tadi karena saya dapat info baru tidur jam 2:30 dari malam dan jam 6 sudah berangkat ke sini lagi. Karena proses seleksi adik-adik mengurus semua pendaftaran mahasiswa baru, kemudian mengurus seleksi KIPKA juga, dan tentu kami atas nama pimpinan universitas menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jadi kalau sehari-hari tulis WA, chat, ke Instagram atau ke WhatsApp, nah, inilah Bapak Ibu yang sehari-hari melayani adik-adik. Ya. Ada yang chatnya tidak dibalas Pak Rizky? Banyak Pak. Banyak yang tidak dibalas. Jadi wajar lah karena keterbatasan kita ya. Pak Ulya juga ya, yang mengedar di 2 nomor humas yang ada di Pusat Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru. Kita berikan aplaus dulu adik-adik pada UPT ini, Mas Promosi, atas dedikasi, loyalitas dan kinerjanya yang cukup tinggi sehingga adik-adik bisa akhirnya terhubung dan bisa mencoba untuk melakukan pertaruhan masa depan melalui seleksi KIPKA ini. Kemudian kepada adik-adik semuanya, Ananda, saya mohon izin, ada yang berasal dari luar Sumatera Barat, silakan tunjuk tangan. Tidak ada. Memang dari luar Sumatera Barat semuanya. Iya. Ya, Arifin. Ada Pak, cuman nanti interviewnya via daring Pak. Oke, daring. Nah itu kan ya. Biasanya kalau dari luar provinsi ya daring ya Pak, dari interview. Sayang juga kalau disuruh datang ke kampus ini. Syukur-syukur kalau lulus. Kalau nggak lulus kan sayang juga. Kecuali sambil jalan-jalan ke kota wisata begitu. Saya rasa sekian. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat, mulai dari berangkat di rumah pagi-pagi sampai kembali ke rumah nantinya. Titip salam hormat kami kepada orang tua yang telah memberikan kepercayaan kepada adik-adik untuk melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka kegiatan ini secara resmi bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya, arahan terkait teknik pelaksanaan seleksi interview calon mahasiswa baru penerima KIPKA Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2022 kepada Bapak Rizky Fauzi MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa memperpanjang mempertimbang, langsung saja kita ke teknik wawancaranya. Yang pertama, teknik wawancara kita seperti biasa interview. Sudah pernah di sini? Sudah ada yang pernah wawancara? Belum? Ya, lokasi wawancara kita nanti di lantai berapa, Pak? Lantai 5. Lantai 5 paling ujung sana. Nggak apa lah ya, sambil olahraga kita naik tangga. Biar kuat. Tekniknya nanti kita bagi per fakultas atau per prodi. Sudah ada keterangan jurusannya di sana. Silahkan nanti dicari jurusan masing-masing. Dan jika sudah ketemu, silahkan tunggu di luar.
Jangan ke dalam, tunggu di luar, tunggu dipanggil satu persatu. Kita satu-satu nanti wawancara. Dipanggil datang, bawa berkas dan kasih sama panitia. Ada bawa berkasnya? Lengkap semua. Kalau nggak lengkap nanti kami suruh pulang. Kalau nggak print di luar. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, banyak pertanyaan yang tidak kami jawab di WhatsApp. Kenapa nggak kami jawab? Karena sudah dijelaskan sebelumnya, masih juga bertanya. Tapi sekarang ini saya jelaskan. Saya tegaskan bahwasanya banyak pertanyaan, Bang, bagaimana kalau kami tidak lulus KIPKA? Apakah stop sampai di sini? Atau masih bisa lanjut? Atau kalau lanjut bayar pendaftaran? Itu sudah dijelaskan bukan? Sudah ya? Kawan-kawan semua, bagi yang tidak lulus KIPKA nanti, seleksi wawancara ini tidak lulus, kalian masih bisa untuk daftar tanpa harus bayar uang pendaftaran. Caranya gimana? Ya tinggal chat admin saja. Pandai-pandai aja bahasanya. Saya sudah lulus KIPKA, tolong dirubah ke beasiswa lain. Dengan catatan syarat beasiswanya itu ada. Kadang-kadang enggak, dia mau pindah beasiswa lain, syaratnya enggak lengkap. Ditolak masih ngotot terus. Ya bisa ya, ngerti semua ini. Jika tidak lulus, kita bisa alihkan ke jenis beasiswa lain yang masih buka. Yang masih buka sekarang beasiswa perangkat nagari, potongan 10%. Beasiswa rekomendasi Muhammadiyah. Minta surat rekomendasi dari pimpinan Muhammadiyah di kampung. Jangan pengurus masjid ya, pengurus Muhammadiyah, jangan pengurus masjid beda. Dan jika ada itu, ya kami jamin langsung lulus lah. Potongannya 30%. Kemudian satu lagi Bang, apa tuh? Rekomendasi asosiasi. Rekomendasi instansi, potongannya 10%. Boleh pilih yang 3 ini, asal memenuhi syarat, kami pindahkan jenis beasiswanya. Pas kamu? Ya pas kamu satu lagi. Jika memenuhi syarat, bisa kami pindahkan. Silahkan dicek nanti website, baca baik-baik, di situ lengkap semua infonya. Kemudian bagi nanti yang lulus, adik-adik yang lulus, kami akan arahkan via akun pendaftaran. Makanya kami sering sampaikan, buka akun, sering buka akun. Malah ada peserta KIPKA ini, saking jarangnya buka akun, dia nggak tahu jawabannya ditolak. Pas sudah tutup, baru dia protes. Kan nggak bisa, susah juga kami. Maka kami ingatkan kembali adik semua, bagi yang lulus nanti akan ada keterangan di akun pendaftaran sesuai jadwal yang tertera. Jadwal itu masih bisa berubah kapan saja. Kan kami buat di situ, jadwal sewaktu-waktu bisa berubah. Makanya harus sering-sering buka website, jangan sekali seumur hidup. Paham nih ya? Nah, itu yang paling penting. Nah, nanti jika saudara tidak lulus atau kawan-kawan tidak lulus, itu tidak ada pemberitahuan di website. Pemberitahuan hanya yang ada yang lulus saja. Kalau lulus nanti selamat saudara lulus. Silahkan gabung ke grup WhatsApp yang ada di link di akun pendaftarannya itu. Gabung di sana cukup. Selesai sudah. Bagi yang tidak lulus, dia tampilannya begitu saja. Selamat saudara telah berhasil mendaftar sebagai peserta KIP kuliah. Itu masih peserta ya, bukan lulus. Ada yang beranggapan dia sudah lulus seleksi 100% saat ini karena kalimat itu. Padahal dia tidak membaca di situ ada peserta saja. Maka nanti jika saudara lulus akan ada website, akun saudara akan berubah. Tapi jika tidak lulus seperti itu saja. Dan juga nanti SK-nya bisa dilihat, bagi nama-nama yang lulus bisa dilihat di website itu, kami cantumkan di sana. Dan jika namanya ada di sana, otomatis akun pendaftarannya, informasi akunnya itu akan berubah. Seperti itu. Paham ini ya semua? Ada pertanyaan sebelum kita mulai wawancara? Dan kemudian terakhir ya, jika kawan-kawan semua ada yang lulus dari kuota 98 ya Bang? Salah tadi. 98 kuotanya. Tadi salah sebut 91. 98 kuotanya. Jika sudah ditetapkan lulus 98 orang, kita tidak main-main di sini. Keluar masuk. Sudah lulus, keluar itu tidak bisa. Kita nanti akan buat surat pernyataan. Bagi saudara yang lulus ada konsekuensinya, tidak seenaknya. Ada konsekuensinya. Kemarin dia dinyatakan lulus, tapi dia keluar bayar 5 juta. Iya, serius. Nanti jika saudara lulus, sudah keluar namanya, akan ada kami buat surat pernyataan. Ada 4 kategori di sana, silakan dilihat nanti. 4 kategori tanda tangan materai 10.000. Yang intinya jika keluar sudah dinyatakan lulus bayar 5 juta. Ada uang 5 juta?
Paham ya 5 juta? Kami tidak main-main. Karena tanda tangan materai bukan itu punya hukum. Makanya ada semua, kuatkanlah niat jika memang ingin kuliah lewat jalur KIPKA, kamu tidak dibiarkan begitu saja. Banyak, bukan tekanan ya. Pokoknya banyaklah nanti yang akan kami berikan tugas untuk ada semua. Karena ya kami juga sudah memberikan juga sama kalian. Jadi feedbacknya ada. Paham ini ya? Paham semuanya? Paham nggak? Ya semangatlah. Ada pertanyaan sebelum kita mulai wawancara? Setelah tutup kita foto bareng, baru kita langsung menuju ke lantai 5. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan demikian berakhir sudah acara pembukaan seleksi KIPKA Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2022. Sekian dari kami, banyak maaf, fastabiqul khairat la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.